Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak pagi ini? Mudah-mudahan ada dalam keadaan sehat walafiat dan selalu semangat dalam belajar. Oke, kita akan memasuki pembelajaran kedua, yaitu pelajaran fikih. Di sini kita akan membahas tentang bersuci. Bersuci adalah toharo. Kebersihan sebagian daripada iman. Maka dari itu, agama Islam sangat menganjurkan kita itu bersih dan suci. Sebelum melaksanakan sholat, kita harus bersuci terlebih dahulu. Dengan cara apa? Dengan cara berwudu. Jika kita hidup bersih, maka kita akan terhindar dari segala penyakit. Tapi jika kita hidupnya kotor, maka kita akan sering terserang penyakit. An-nadhafatu minal iman. Kebersihan itu sebagian daripada iman. Oleh karena itu, jagalah kebersihan badan, pakaian maupun lingkungan. Pengertian bersuci. Salah satu ajaran Islam adalah bersuci itu adalah toharo, ya, disebutnya toharo. Apa itu toharo? Toharo artinya bersuci dari najis dan hadas. Najis itu adalah kotoran seperti kotoran manusia, hewan, dan juga air liur hewan, ya, seperti air liur babi atau anjing. Hadas itu adalah keadaan kita tidak suci sehingga kita tidak dibolehkan beribadah. Salah satunya adalah sholat. Nah, bagaimana agar kita suci untuk melaksanakan sholat, yaitu dengan cara berwudu. Sini ada istinja, artinya membersihkan kotoran setelah buang air. Istinja dengan menggunakan air kalau misalnya ada air, ya, di rumah. Kalau airnya tidak ada, kemana-mana mencari air tidak ada, ke seluruh desa tidak ada, maka boleh bersucinya dengan menggunakan tisu. Kalau tisu juga tidak ada, boleh menggunakannya dengan kertas, atau nggak ada kertas, adanya batu, boleh. Ketika kalian camping misalnya, di sana di hutan itu tidak ada air, tidak ada kertas, tidak ada tisu, tapi adanya batu. Boleh tidak pakai batu menggunakan untuk bersuci? Nah, boleh, ya. Kalau tidak ada batu karena di sana banyak pepohonan, boleh juga menggunakan daun atau kayu ranting untuk alat bersuci. Jadi alat bersuci di sini ada 6 macam, yaitu air, tisu, kertas, batu, daun, dan kayu. Istinja itu harus dibersihkan, yaitu membersihkan kotoran. Ketika kita buang air kecil, harus segera dibersihkan, atau membuang air besar juga harus segera dibersihkan. Kalau kita tidak membersihkan kotoran yang ada di tubuh kita, maka kita akan terserang penyakit dan juga bau. Istinja dilarang menggunakan benda basah dan licin. Nah, kalau licin apa, ya? Seperti minyak, ya. Gak boleh bersihnya memakai minyak atau benda yang basah. Seperti apa benda yang basah, ya? Seperti misalnya kayunya itu basah. Nah, itu tidak boleh, ya, memakai kayu yang basah yang berlembab. Kenapa? Karena kalau memakai kayu yang basah itu sudah bakterinya menempel di dalam benda tersebut kalau menggunakan benda yang basah. Dan juga licin kan nggak enak kalau kita bersih-bersih
habis pipis disiramnya sama minyak goreng yang gak enak kan licin. Bersuci adalah bentuk pembiasaan. Perilaku bersih itu menyehatkan dari akan terasa nyaman. Toharo harus dilakukan oleh setiap muslim. Islam adalah agama yang suci, bersuci ketika hendak sholat. Jika hendak sholat harus bersuci badan. Jika hendak sholat harus bersuci pakaian. Jika hendak sholat harus bersuci tempat sholat agar sholatnya sah dan diterima oleh Allah. Oke, sekarang kita bahas tugas mandiri. Ini tanyakan kepada orang tuamu, boleh kita bahas bersama ibu ya. Apa itu bersuci? Bersuci itu sama dengan toharo, yaitu bersuci dari najis dan hadas. Bersuci itu sama dengan toharo, yaitu bersuci dari najis dan hadas. Ya, selesai sampai di situ. Sekarang tugas kelompoknya. Kasih tanda checklist benda yang najis dan suci pada kolom berikut. Oke, nomor 1. Kotoran hewan itu termasuk benda apa? Suci atau najis? Ya, kotoran hewan termasuk najis. Air laut termasuk suci. Kita checklist ya. Halaman berikutnya. Nomor 3. Darah termasuk najis. Bangkai juga termasuk najis. Air kopi suci, tapi tidak bisa mensucikan ya. Air kopi tidak bisa dipakai wudhu. Khomar najis. Air kelapa suci, nanah najis. Air liur hewan najis. Air hujan suci. Oke, kita lanjut ke bahasan B. Dasar hukum bersuci. Bersuci sangat penting di dalam Islam, baik suci dari najis maupun kotoran. Allah mencintai orang yang taubat, juga mencintai orang yang bersuci. Firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Al-Baqarah ayat 222, yang artinya sesungguhnya Allah menyukai orang yang bertaubat dan menyukai pula orang yang mensucikan diri. Al-Baqarah 222. Sabda Rasulullah SAW, hadis riwayat Muslim dari Abu Malik. Bismillahirrahmanirrahim. At-tahuru satrul iman. At-tahuru satrul iman. Artinya suci itu sebagian daripada iman. Jadi dasar hukum bersuci itu sangat penting dalam ajaran Islam, baik suci dari najis maupun kotoran. Allah sangat mencintai orang yang bertaubat dan juga Allah mencintai orang yang selalu bersih atau suci dari najis dan hadas. Oke, sekarang kita lanjutkan kepada tugas mandiri. Tuliskan arti hadis berikut. At-tahuru satrul iman, artinya suci itu sebagian dari iman. Tulis di sini ya. Artinya
Suci itu sebagian dari iman. Ya, suci itu sebagian dari iman atau huruf satrul iman. Sekarang tugas kelompoknya. Tuliskan surat Al-Baqarah ayat 222. Tulis di sini ya. Inna Allaha yuhibbu at-tawa bina wa yuhibbu bul mutatahirin. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Nah, di sini artinya tulis ya. Artinya sungguh Allah menyukai orang yang taubat dan menyukai orang yang menyucikan diri. Oke, pembelajaran hari ini sampai halaman 35 dulu ya. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat di pagi ini dan kalian selalu semangat dalam belajar. Sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, mari kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.